Hai, saya Irfan Hasandi. Kali ini, saya akan menjelaskan materi fonologi, semoga dengan penjelasan saya, teman-teman yang menonton video saya tersebut dapat mudah memahami dan dapat mudah dimengerti. Pengertian fonologi. Fonologi berasal dari dua kata, yakni fon, yang berarti bunyi, dan logos berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi berikut dapat diproduksi oleh alat ucap manusia, tetapi bukan bunyi bahasa, contohnya batuk, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur. Sedangkan contoh bunyi bahasa adalah fon dan fonem. Dua cabang fonologi. Pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Fonetik mengkaji mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima oleh pendengarnya. Sedangkan yang kedua adalah fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan memperhatikan makna. Ada tiga aspek fonetik. 1. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. 2. Fonetik akustik adalah bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi, amplitude, dan timbrenya. 3. Fonetik auditoris adalah mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara bergetar. Agar lebih jelas memahami ketiga jenis fonetik tersebut, perhatikan gambar sudah ditampilkan. Krida Laksana mengemukakan adanya fonetik-fonetik sebagai berikut. 1. Fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronis seperti spektograf, osiloskop, dan sebagainya. 2. Fonetik parametris adalah pendekatan dalam fonetik yang memandang wicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan kontinuum bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar menurut kaidah bahasa yang berlaku. Pandangan dinamis ini berbeda dari pandangan stasis yang menganggap wicara sebagai urutan segmen-segmen yang terurai sebagai kumpulan ciri-ciri yang dapat dipisah-pisahkan, tempat artikulasi, artikulator, dan sebagainya. 3. Fonetik terapan adalah fonetik yang berkaitan dengan bidang linguistik terapan. Fonetik terapan mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Alat ucap dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebetulnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa ini mempunyai fungsi utama lain yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan, alat-alat itu diinginkan juga untuk berbicara. Kita perlu mengenal nama alat-alat itu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Nama-nama bunyi bahasa itu juga diambil dari nama-nama alat ucap tersebut. Berikut adalah nama-nama alat ucap manusia. Paru-paru, batang tenggorokan, trakea, pangkal tenggorokan, larynx, pita suara, vocal cord, cricoid, tiroid, thyroid atau lekun, arytenoid, dinding rongga kerongkongan, wall of pharynx, epiglottis, akar lidah, root of tongue, pangkal lidah, back of the tongue, dorsum, tengan lidah, middle of the tongue, medium, daun lidah, blade of the tongue, laminum, ujung lidah, tip of the tongue, apex, anak tekak, uvula, langit-langit linak, soft palate, velum, langit-langit keras, hard palate, palatum, gusi, lengkung kaki, gigi, alveolum. Gigi atas, upper teeth, dentum. Gigi bawah, lower teeth, dentum. Bibir atas, upper lip, labium. Bibir bawah, lower lip, labium. Mulut, mouth. Rongga mulut, oral cavity. Rongga hidung, nasal cavity. Kajian fonetik 1. Klasifikasi bunyi A.
berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. 1. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. 2. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. 3. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan, belum membentuk konsonan murni. B. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara. 1. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. 2. Bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara keluar melalui mulut. C. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. 1. Bunyi keras, fortis, yaitu bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kuat arus. 2. Bunyi lunak, lenis, yaitu bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kuat arus. D. Berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan. 1. Bunyi panjang. 2. Bunyi pendek. E. Berdasarkan derajat kenyaringannya. Bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas atau besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Makin luas ruang resonansi saluran bicara waktu membentuk bunti, makin tinggi derajat kenyaringannya. Begitu pula sebaliknya. F. Berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. 1. Bunyi tunggal, yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, semua bunyi vokal atau monoftong dan konsonan. 2. Bunyi rangkap, yaitu dua bunyi atau lebih yang terdapat dalam satu suku kata. Bunyi rangkap terdiri dari diftong dan cluster. Diftong, vokal rangkap, ai, au, dan oi. Cluster, gugus konsonan. Per, ker, kunter, dan bl. G. Berdasarkan arus udara, bunyi agresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan menjadi 1, bunyi agresif pulmonik, dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. 2. Bunyi agresif glotalik, terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. Sedangkan bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. 1. Ingresif glotalik. Pembentukannya sama dengan agresif glotalik, tetapi berbeda pada arus udara. 2. Ingresif velarik, dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan cluster. A. Pembentukan vokal. Vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Berikut ini jenis-jenis vokal berdasarkan cara pembentukannya, yakni 1. Berdasarkan bentuk bibir, vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. 2. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal tinggi, vokal madya, sedang, dan vokal rendah. 3. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak, vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. 4. Berdasarkan strukturnya, vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. B. Pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yakni daerah sertikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Berikut ini klasifikasi konsonan tersebut. 1. Berdasarkan daerah artikulasi, konsonan bilabial, labiodental, apikodental, apikoalveolar, palatal, velar, glotal, dan laringal. 2. Berdasarkan cara artikulasi, konsonan hambat, frikatif, getar, lateral, nasal, dan semivokal. 3. Berdasarkan keadaan pita suara, konsonan bersuara, dan konsonan tak bersuara. 4.
berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan oral, dan konsonan nasal. C. Pembentukan diftong-diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Diftong dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Diftong au. Pengucapannya ala Baliu. Contohnya, harimau, harimau, kerbau, kerbau. 2. Diftong ai. Pengucapannya ai. Contohnya, santai, santai, sungai, sungai. 3. Diftong oi. Pengucapannya oi. Contohnya, amboy, amboy, asoy, asoy. D. Pembentukan klaster gugus atau klaster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Gugus konsonan pertama, piman, bin, tena, keng, sina, dan di. Gugus konsonan kedua, li, dan wah. Gugus konsonan ketiga, sin, dan ke. Gugus konsonan keduanya adalah konsonan lateral il. Misalnya, 1. PPL, pleno, pleno. 2. BL, blanco, blanco. 3. Dan begitu seterusnya hingga konsonan kedua, R, dan duevo. Jika 3 konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T, P, dan K, dan yang ketiga adalah R atau L. Contohnya 1. SPR, spray, spray. 2. SKR, skripsi, skripsi. 3. SKL, sklerosis, sklerosis. Kajian fonemik. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Dalam hal ini pasangan minimal ialah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa, biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Sekurang-kurangnya ada 4 premis untuk mengenali sebuah fonem, yakni 1. Bunyi bahasa dipengaruhi lingkungannya. 2. Bunyi bahasa itu simetris. 3. Bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. 4. Bunyi bahasa yang bersifat komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas fonem yang sama. 1. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Secara segmental, fonem bahasa Indonesia dibedakan atas vokal dan konsonan. 2. Variasi fonem. Variasi fonem adalah wujud pelbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Wujud variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut varian alofonis atau alofon. Gejala fonologi di Indonesia. 1. Penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. 2. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. 3. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. 5. Analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. 6. Fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, pada untaian terdengar pula ciri suprasegmental lain, yakni intonasi dan ritme. Jangka, yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan.
tanda titik tekanan, yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Jeda atau sendi, yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi intonasi, adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Pada tataran kata, tekanan, jangka, dan nada dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna. Namun, pelafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada kan terasa janggal. Jenis-jenis perubahan fonem bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan materi fonologi tersebut. Saya Irfan Hasandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Charting the stratosphere.